Perkenalkan, nama saya Andita Restiana Dewi. Saya Prati Mias Mulia. Saya Hendi Nata. Nama saya Fadil Muhammad Ami. NRP 130216244 13073 118091 130216337. Apa itu pengertian pegadaian syariah? Yaitu pegadaian syariah adalah suatu lembaga keuangan non-bank yang dimiliki oleh pemerintah yang mempunyai hak memberikan suatu pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan hukum ada yang terdapat di dalam syariat Islam dan peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Menurut sumber sahabatpegadaian.com, semua produk di Pegadaian Syariah sudah melalui proses persetujuan dari Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi, bisa dipastikan semua produk di Pegadaian Syariah aman untuk ditransaksikan. Menurut sumber sahabatpegadaian.com, semua produk di Pegadaian Syariah sudah melalui proses persetujuan dari Dewan Syariah Nasional atau DSN. Dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk, jasa, kegiatan bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi, bisa dipastikan semua produk di Pegadaian Syariah aman untuk ditransaksikan. Perhitungan yang bertentangan dengan pelaksanaan Pegadaian Syariah, yaitu salah satunya perhitungan biaya sewa tempat yang dihitung per 10 hari. Nah, perhitungan ini bertentangan dengan pelaksanaan prinsip syariah yang diatur dalam pasal 2 UU Perbankan Syariah. Nah, maka dari itu seharusnya perhitungan sewa tempat dilakukan per hari sesuai waktu penyimpanan. Bagaimana perkembangan pegadaian syariah di Indonesia? Nah, yang kita ketahui sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, Indonesia mempunyai potensi besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Akan tetapi, pegadaian syariah di Indonesia hanya berkembang di beberapa provinsi, seperti Aceh, Jawa, dan Sulawesi. Dan ada beberapa provinsi yang tingkat perkembangannya masih rendah, seperti Kalimantan. Dikarenakan sering sekali terjadi kesalahpahaman antara pihak pegadaian syariah dengan masyarakat mengenai prosedur peminjaman dana, kurangnya fasilitas yang memadai dengan pihak pegadaian syariah dalam melakukan sosialisasi, sehingga informasi serta pengetahuan tentang pegadaian syariah secara konsep maupun pengoperasian menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Ditambah pula dengan minimnya pengetahuan dari masyarakat mengenai pegadaian syariah. Dengan adanya beberapa kendala menjadi hambatan dalam perkembangan pegadaian syariah, dapat mengakibatkan kurangnya terpercaya pegadaian syariah dalam memberikan jumlah pinjaman dan bisa jadi menjadi sistem syariah yang diharapkan bersifat sosial dan membantu masyarakat menjadi sia-sia. Akhirnya masyarakat lebih memilih untuk melakukan transaksi gadai di pegadaian konvensional dibandingkan pegadaian syariah. Pegadaian syariah sendiri memiliki tugas pokok yaitu untuk membantu memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian pinjaman tersebut terbatas, yaitu dikhususkan untuk masyarakat menengah ke bawah yang memiliki cukup syarat untuk menerima bantuan tersebut. Sistem pegadaian syariah berbeda dengan pegadaian konvensional, karena pegadaian konvensional mengandung unsur riba yang meminta tambahan uang dari penerima pinjaman. Sedangkan sistem pegadaian syariah memberikan kemaslahatan yang bisa membantu masyarakat dengan tetap menjauhkan karakter riba. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pegadaian syariah tepatnya di Kalimantan, yaitu ada sistem keuntungan pegadaian syariah. Yang pertama ada produktif. Produktif sendiri yaitu dengan meningkatkan daya guna barang berharga dan aset untuk tetap menjadi milik penerima pinjaman. Yang kedua ada praktis, yaitu menerapkan sistem yang sederhana dan memudahkan kedua belah pihak yang bersangkutan. Yang ketiga ada optimal, barang jaminan ditaksir dengan harga yang tepat dan cermat oleh penaksir yang berpengalaman. Yang keempat ada fleksibel, jangka waktu pinjaman yang ditaksir yaitu fleksibel. Meminjam boleh menentukan pilihan cara dan masa angsuran. Yang terakhir yaitu ada menenteramkan, karena dikelola dengan cara syariah sesuai dengan hukum Islam, barang akan aman dan dapat dipercaya untuk dititipkan. Selanjutnya yaitu dengan memenuhi syarat dengan cara menyerahkan fotokopi KTP, menyerahkan barang sebagai jaminan, misalnya barang-barang seperti perhiasan, kendaraan bermotor, barang-barang elektronik. Untuk kendaraan bermotor sendiri harus menyerahkan dokumen kepemilikan seperti BPKB dan fotokopi STNK sebagai pelengkap jaminan. Dan jangan lupa mengisi formulir permintaan peminjaman dan menandatangani akta peminjaman. Fungsi perbankan syariah di Indonesia. Terkait dari dinamika yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, maka tergambar di dalam benak kita bahwa permasalahan yang terjadi di dalam sektor perbankan syariah di Indonesia itu sebenarnya cukup kompleks dan sulit untuk diatasi.
beberapa alternatif pemikiran yang dapat kita ambil pun terbatas karena masalah peraturan dan hak setiap warga negara. Salah sedikit mengambil keputusan, maka dapat merusak hubungan antar warga negara karena latar belakang yang berbeda, terutama permasalahan agama yang sebenarnya cukup sensitif untuk dibahas. Namun karena kami adalah akademisi yang sedang mempelajari ekonomi syariah dari perspektif yang fokus atau teoritis, maka dengan ini kami menyediakan beberapa alternatif permasalahan tentang perbankan syariah agar bisa diminati dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia dan secara khusus kaum muda. Beberapa alternatif tersebut adalah: 1. Melakukan reformasi belajar perbankan syariah. Mengubah cara pandang kaum muda di bangku sekolah dan masyarakat tentang perbankan syariah. Jadi kita tekankan bukan hanya agama, dosa atau pahala. Yang kita tekankan di sini adalah mengapa kita harus menggunakan perbankan syariah. Keuntungan apa yang bisa kita dapat? Apa keuntungan yang didapat dari menggunakan perbankan syariah? Apakah perbankan syariah lebih menguntungkan atau tidak? Sejauh yang kita beri perbankan syariah jauh lebih menguntungkan, ini menjadi dasar dari perombakan reformasi belajar perbankan syariah. Kedua, diwajibkan bagi setiap lembaga pendidikan dari tingkat SD sampai perguruan tinggi Islam di Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan menggunakan perbankan syariah. Ini dapat dilakukan mengingat banyak sekali lembaga pendidikan Islam yang terdapat di Indonesia. Dan yang terakhir adalah mengkombinasikan ini semua, melakukan kombinasi tentang reformasi belajar perbankan syariah dan mewajibkan setiap lembaga pendidikan Islam untuk melakukan transaksi keuangan menggunakan perbankan syariah. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian, terima kasih.